bersyukur kepada Tuhan. Dengan menaikkan pujian kita ini, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus masih tetap memberkati kita sampai pagi hari ini. Seberapa kita yang ada, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan di hari pertama tahun. Karena masuk tahun baru, jadwal yang main musik, yang song leader belum dibikin. Jadi hari pertama ini saya sendiri saja yang akan pimpin puji. Mari kita sama-sama naikkan pujian terus dalam segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sepanjang perjalanan itu kami, terutama anak saya, ada dalam ketakutan sepanjang perjalanan dari Makassar ke Jakarta. Apalagi ketika badai sudah mulai menggoyang kapal, dia menangis. Tetapi begitu kapal itu mendarat dengan selamat di Jakarta, hatinya sangat lega. Wah, saya lewati. Akhirnya pesawat itu mendarat dengan selamat. Dia rasanya ada beban yang begitu berat tiba-tiba hilang dari dalam hatinya. Kenapa? Dia melewati perjalanan itu dengan selamat. Nanti kita mau pagi hari ini kita mau katakan, oh lega sekali saya karena saya bisa melewati tahun 2022 dengan penuh kemenangan walaupun banyak ketakutan. Amin. Tapi hari pertama di tahun ini Tuhan masih izinkan saya. Oh luar biasa. Maka mari kita nyanyi pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan pun akan menyertai kita tahun ini. Amin. Gak perlu susah kata Bu Jenny. Gak perlu takut. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Saya ada, Tuhan pun ada. Tuhan kemana, Tuhan pun ada. Apa susah, apa takut, Tuhan selalu. Amin. Saya ada, Tuhan pun ada. Mana-mana, Tuhan pun ada. Apa susah, apa takut, Tuhan selalu. Tolong sekali lagi. Saya ada, Tuhan pun ada. Mana-mana, Tuhan pun ada. Apa susah, Tuhan takut, Tuhan selalu. Tolong sekali lagi katakan. Saya ada, Tuhan pun ada. Mana-mana, Tuhan pun ada. Apa susah, apa takut, Tuhan selalu. Tolong saya. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita selalu katakan terima kasih Tuhan buat segala berkat. Pujian saya akan bawa lebih jauh lagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di awal tahun ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lebih dulu datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita
Tanyakan pujian, peganglah tangan Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, peganglah tangan Roh Kudus kembali sepanjang tahun ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku jalan sendiri bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian dengan kasih. Mamanya sih terpimpin ke dalam doa. Dengarkan firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Haleluya. Jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Pujian kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Oh, pujian menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita langsung buka kitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8. Saya bisa saudara baca, boleh nyalain lampu yang gede ini. Ya, tolong nyalain lampu yang gede sebelah sini, pinggir sini. Nah, supaya sudah ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-8. Demikian puji firman Tuhan. Saudara boleh mengikuti dan saya bacakan. Saudara Irfan yang boleh tampilkan di depan. Pengkhotbah 11 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Dari satu ayat ini, tetapi kita bisa melihat ada beberapa poin penting di sana. Nah, mari sebelum kita lihat satu persatu, saya kembali bacakan mulai dari ayat 1. Judulnya di atas berkata begini, pedoman-pedoman hikmat. Jadi luar biasa sekali pasal 11 ini ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Perhatikan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Saudara, saya tanpa uraikan ayat ini, dengan saudara membaca 1-2 kali saja, saudara sudah bisa mendapatkan berkat yang luar biasa di sana. Judulnya saja dikatakan pedoman atau petunjuk hikmat, saudara ya. Saudara, kita sudah masuk di tahun baru, hari pertama,
hari ini. Nah, untuk tahun ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca menjadi pedoman atau menjadi petunjuk atau menjadi kompas kita untuk berjalan sepanjang tahun ini. Katakan begini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berilah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi atas bumi. Satu hal yang Tuhan mau dalam tahun ini buat saudara dan saya, kita semuanya, bahwa mari kita tetap mau berkarya. Amin. Saudara tetap berkaryalah. Saudara tetap melakukan hal yang baik. Maka mari dikatakan kita tetap semakin hari semakin banyak membantu, menolong kepada orang-orang lain. Karena sekali dikatakan karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas muka bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti gempa di Cianjur. Ya, hari Minggu saya khotbah di sini, saudara, saya khotbah. Masih ingat khotbah saya itu? Tetap besoknya hancurlah itu Cianjur. Ya, itu sesuatu yang kita tidak tahu. Bila awan-awan sahat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergertak. Jadi apapun bisa terjadi di bumi. Yang menarik ayat yang keempat, saudara, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Boleh lagi, begitu kami selama hanya 4 hari di Toraja, ternyata di anak saya banyak melihat di HP-nya itu tentang BMKG, maupun istri saya pun juga begitu. Lalu istri saya, anak saya, Pak, nanti tanggal 29 sampai tanggal awal tahun itu Sulawesi akan dihantam badai, Jakarta itu akan banjir dan segala macam. Itu sudah mulai mereka tidak tenang. Gimana kita mau pulang? Tepat pada tanggal 29. Kenapa? Membaca berita BMKG. Dan itu sudah mulai menakutkan buat mereka. Jadi baru dari Toraja, baik istri saya maupun anak saya sudah berdoa, Tuhan tolong. Ya. Saya bilang, ya tenang saja, nggak usah takut. Ternyata kalian selama di Toraja cuma 1 kali sempat gerimis. Ya, ada tuh hujan. Sampai udah pikir-pikir, saya bilang, Pak, gimana jangan sampai kita ketinggalan pesawat? Lebih baik cepat berangkat. Ya udah kalau gitu kita berangkat pagi saja. Saya bilang, berangkat pagi. Betapa lamanya kita di bandara harus nunggu sehari ya. Sehari, hampir sehari semalam. Dia bilang, ya udah kita mulai berangkat sore lah. Aduh, sedikit banget waktu bersama mama saya gitu. Udah banyak kami charter mobil. Udah hitung-hitung. Yang punya bis juga, waduh kita gak jamin Pak situasi kayak gini. Kalau boleh berangkat pagi aja, atau kalau boleh tunda, cancel pesawatnya. Aduh, masa pesawat harus di cancel, gak mungkin. Tapi saya belajar, terserah Tuhan lah. Saya bilang kita tetap berangkat sore, walaupun ada sore, naik bis kan jam 8. Ini kami berangkat dari sana jam 4 untuk mengantisipasi kemacetan. Tapi balik lagi begitu kami jalan, ternyata semua lancar, gak ada hujan. Atau sampai di mereka memang, ya mana itu, potong kompas. Ternyata jalannya kering, gak ada hujan. Tapi begitu kami lewati keluar dari jalan yang diperlebar itu hujan gede. Kami berhenti, sopir berhenti makan. Setelah makan atau hujan gede banget itu anak saya lihat. Mereka hanya di mobil. Angin kencang. Kami sudah melewati itu jalan yang lagi di bulldozer, becek. Kami selamat sampai di bandara itu baru jam 1. Jam 1 malam kami sudah nyampai di Makassar di bandara. Harus nunggu sampai jam 10 pagi baru berangkat. Yang menarik saya katakan, siapa senantiasa memperhatikan angin dan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Nah, kalau maunya anak saya itu seakan-akan ya udah kita gak usah terbang dulu dah. Maka kami gak akan pulang. Kita gak akan ketemu. Hari ini mungkin kami masih di Toraja. Kenapa? Udah membaca prediksi atau ramalan BMKG akan terjadi badai, Jakarta akan dilanda banjir besar-besaran. Jadi saya sampai bilang, oh Pak, bandara itu biasa kebanjiran loh. Saking takut. Firman Tuhan itu, siapa yang hanya sibuk memperhatikan angin gak akan pernah menabur. Kenapa dong? Kayaknya jangan kita menabur. Kenapa? Ini kayaknya akan banjir besar-besaran. Nanti kita tanam, tahu-tahu banjir datang, rusak semuanya. Atau gitu kan, oh ini akan musim kemarau panjang, jangan kita menabur. Nanti gak akan berhasil karena ke bawah musim kemarau. Kalau hanya itu yang kita perhatikan, ya, siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, kalau kita hanya sibuk memprediksi alam ini, maka kita tidak akan dapat berbuat sesuatu tahun ini. Tapi mari kita tetap, mau saya katakan tadi awal, kita tetap beraktivitas seperti biasa. Amin. Tetaplah menabur, tetaplah berkarya tahun ini. Apapun situasi, apapun, bagaimanapun cuacanya, bagaimanapun awan gelapnya, saudara nggak perlu takut, menabur saja. Mari kita tetap beraktivitas tahun ini, sebagaimana saudara beraktivitas di tahun yang lalu. Tahun ini juga kita akan lebih semangat lagi, ya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam roh rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu Cianjur dilanda gempa, oh mulailah muncul semua bahwa oh sesar Lembang akan lebih parah. Katanya itu lebih dahsyat lagi. Lalu kita hampir kita sebenarnya hidupnya dari Lembang, dari Cisarua. Nah kalau itu yang kita mau pikirkan, kalau begitu kita nggak usah ngisi kubur dah. Satu kubur berapa puluh juta, mendingan duitnya kita pegang aja, ya kan? Oh kalau saya semua ada kemungkinan nanti itu mempengaruhi sesar Lembang dan itu bisa terjadi gempa yang lebih dahsyat, katanya sampai 9, berapa gitu. Oh lebih dahsyat banget itu. Oh begitu baca di TV, kalau begitu hancur semua kita di sini. Kita akan berhenti berusaha. Saya akan berhenti pikir ngapain? Terkepada saudara akan berhenti, bagi yang naik di atas akan berhenti mengisi kubur. Mending adunya saya pegang saja. Dan kalau itu yang kita lakukan, nggak maju kita. Kita pegang uang itu lama-lama habis, terus kalau sudah habis mau ngapain? Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan sepanjang tahun ini. Tapi saudara tetap harus ingat bahwa Allah pernah berjanji, Allah sudah punya rancangan yang indah buat saudara. Itu saja saudara pegang. Dan mari kita tetap mau bekerja, mari kita tetap mau mengembangkan usaha kita. Bahkan yang lebih hebat lagi, ayatnya berkata, pokoknya kita tetap berbuat ini dan berbuat itu. Mengembangkan usaha kita tahun ini itu jauh lebih baik. Kalau saudara mau maju, saudara harus berani loh. Karena dikatakan gitu, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baiknya. Coba perhatikan baik-baik kayak gini. Jadi Allah mau supaya kita jangan hanya berhenti di satu titik, tapi sebisa mungkin kita berkarya yang lebih banyak lagi. Karena kita tidak tahu mana yang akan berhasil, ya. Bahkan dikatakan kalau Tuhan berkati dua-duanya berhasil. Contoh saja, pemudik pagi-pagi naik ke Cisarua, panen jamur. Oh puji Tuhan, diberkati Tuhan. Mau panen, bawa panen. Sementara Mama Silton nunggu warung tiap hari rumah, tiap hari datang pembeli, sama-sama baik. Amin. Maka itu firman Tuhan katakan. Maka dikatakan taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari. Jangan biarkan tanganmu beristirahat pada petang hari. Jangan kita berpangku tangan. Raihlah sebanyak mungkin. Lakukanlah sebanyak mungkin apa yang saudara bisa lakukan tahun ini.
Karena kita tidak tahu dari mana yang akan menghasilkan. Bersyukur-syukur, semuanya menghasilkan untuk kebahagiaan kita, untuk anak istri kita, untuk masa depan anak-anak kita. Mari saudara tetap berkarya tahun ini. Yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oh, luar biasa. Begitu saya tadi malam, begitu masuk jam 12, saya ajak anak saya berdua, yuk kita berdoa sebentar, berdoa. Sudah itu baru kami tidur. Begitu pagi, saya hanya tidur sebentar tadi. Saya masih harus belajar lagi. Pagi-pagi, setengah 6 saya bangun berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan mengizinkan saya bangun pagi hari ini walaupun masih dalam kondisi lelah, sebenarnya hanya tidur sebentar. Tapi ada di hari pertama tahun itu saya katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku masih bisa melihat matahari hari ini. Ya, hari ayat terakhir sebelum kita tutup. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, wah, saudara panjang umur kan hari ini. Kalau nggak panjang umur mungkin sudah lewat tadi malam tadi ya. Lebih bawa apa nih? Kalau nggak panjang umur sudah tahun-tahun kemarin itu sudah lewat itu. Tapi dikatakan oleh sebab itu jikalau, nah, ini kata pakai kata jikalau orang panjang umurnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang panjang umurnya? Apa yang saudara harus lakukan hari ini karena saudara masih diberi umur panjang? Karena buktinya saudara masih hidup, saudara masih bisa masuk dalam rumah Tuhan hari ini. Dikatakan biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Amin. Kalau saudara diberi hidup hari ini, bersuka citalah. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Bersuka citalah. Jangan manyun. Orang sini ya. Jangan bersusah hati. Jangan sedih. Walaupun kita nggak seperti orang lain bisa berpesta pora di tahun baru. Ya. Tapi yang penting kita masih diberi umur panjang. Bersyukur. Itu dulu. Ya. Ada yang mengatakan bagaimana kita mau bersyukur dalam perkara-perkara besar. Kalau perkara-perkara kecil aja kita belum bisa bersyukur. Perkara kecil berkat Tuhan itu kita umur panjang hari ini. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saudara hari ini. Bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau izinkan aku ada di hari pertama tahun ini. Itu yang pertama ya, saudara petikan tahun ini. Tahun ini saudara bersyukur karena Tuhan izinkan saudara melangkah masuk di tahun 2023. Belajar sepanjang tahun ini bersyukur kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Bersyukur. Tapi yang kedua perhatikan. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Jadi kadang kontradiksi ayatnya dari bagian A dengan bagian seakan-akan kontradiksi. Bagian yang berkata, bagi yang umur panjang hendaklah ia bersyukur di dalamnya. Oh, kita disuruh bersyukur. Tapi bagian B-nya dikatakan, tetapi, perhatikan Bapak Saudara, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Jadi selain kita bersuka cita sepanjang tahun ini, kita juga harus sadar bahwa sepanjang tahun ini tidak akan semuanya jadi seperti apa yang kita harapkan. Tidak akan semua kita capai apa yang kita inginkan. Kenapa? Dikatakan ada hari-hari gelap juga tahun ini. Ada hari-hari yang menakutkan juga tahun ini yang kita akan hadapi ke depan. Ada hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran juga yang akan datang menghantui kita sepanjang tahun ini. Saudara harus tahu itu. Bahwa tidak semua yang saudara harapkan terjadi tahun ini atau saudara capai tahun ini, semua saudara bisa capai tahun ini. Tidak. Apa? Bukan kehendakku, bukan kehendak saudara. Semua itu diatur oleh Tuhan. Gak usah khawatir. Senang namanya. Tahun lalu ya, walaupun baru kemarin. Anak kita sini, saya khawatir nanti gini nilainya. Saya udah selalu berdoa. Saya selalu pegang kepalanya berdoa, Tuhan pasti tolong. Itu dengar kemarin nggak ada tuh yang diperbaiki.
Oh, luar biasa kan? Jadi jangan kita terlalu khawatir. Belajar mengandalkan, belajar menikmati berkat Tuhan. Oh, saya sendiri tapi sekali lagi banyak bersyukur. Saya pribadi tahun 2000 itu Tuhan luar biasa itu berkat. Saya nggak tahu Om Budi atau Mama Sildo bersyukur kan? Tapi saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita beli alat musik, tapi saya katakan kurasanya ada sesuatu yang ajaib terjadi ya dalam diri Sildo. Saya nggak pernah nyangka tiba-tiba pintar main gitar, les enggak. Saya kata, terima kasih Tuhan, Tuhan kirim pemain musik. Saudara, kata Mama Sildo Om Budi, sadari nggak itu? Tuhan beri berkat tersendiri buat anak kita Sildo, tiba-tiba pintar main gitar tanpa les. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya kan? Orang harus bayar mahal-mahal. Habis itu saya katakan Tuhan, dia diberi karunia tersendiri oleh Tuhan. Sehingga itu bersyukur. Saya nggak perlu lagi pegang gitar, nggak perlu lagi main musik. Ada yang sudah mainkan keyboard, ada yang mainkan gaun, ada yang main gitar. Saya udah bilang sama mereka berdoa, katakan kita mau beli gitar bass, ya supaya semua komplit. Dan saya ingin semua anak-anak remaja belajar musik, nanti kita atur ya. Saya katakan tidak ada yang mustahil selama kita punya kemauan. Amin. Untuk punya kerinduan, Tuhan kasih karunia yang itu buat saya tiba-tiba saja. Saya sendiri kagum, ini anak luar biasa ya. Itu memang terjadi. Ada satu teman saya anak hamba Tuhan itu aja. Dia tidak pernah les gitar, tapi jagonya sekali dengar aja. Ya, belum ada TV dulu, ada radio aja udah langsung bisa nih. Ini hebat sekali ya, namanya Martin. Ya. Saya katakan ini hal seperti ini yang dialami oleh seperti itu. Berkat Tuhan itu. Jadi mari kita tidak tahu apa yang terjadi, itu terjadi lagi, tetap berubah lagi. Itulah zaman, itulah waktu yang Tuhan kehendaki. Dikatakan, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, itu pasti ada. Jadi saudara, saya sudah berdoa di awal tahun, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan gini dan sebagainya. Tapi kenapa terjadi? Oh iya memang ada. Tahun ini selain kita mau bersuka cita, tapi tetap juga ada tahun gelap, masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa yang menakutkan yang kita mau hadapi. Tapi kalau itu terjadi, balik lagi tetap mau bersuka. Tesalonika berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Hanya itu yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir sebelum kita tutup, tidak usah lama-lama ya. Selain kita bersukacita, Tuhan izinkan kita ada di tahun ini, tapi kita harus sadar, kita menghadapi masa yang sulit. Presiden kita sudah berulang kali mengatakan, tahun ini, bahkan dunia mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang akan lebih sulit lagi secara ekonomi. Ya itu kata Jokowi, tapi kita percaya Tuhan pasti akan berkati kita. Tuhan punya cara untuk memberkati kita sehingga kita bisa kembali lewati tahun ini. Karena banyak jumlahnya tuh, ada 365 hari lagi yang kita harus hadapi sepanjang tahun ini. Dan akan ada banyak juga peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, entah itu menyenangkan, itu menyakitkan, itu mengecewakan, itu menakutkan dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Kita tidak bisa menghitungnya dengan akal logika kita, tapi satu kita tetap mau bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir, banyak jumlahnya katanya, banyak kejadian-kejadian. Segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Menarik. Segala sesuatu yang datang adalah sia-sia. Jangankan malapetaka, jangankan sakit penyakit, jangankan hal-hal yang lain. Karunia Tuhan pun yang Tuhan berikan bagi kita itu sia-sia. Seperti saya katakan tadi, anak dikasih kita simpan Tuhan, tiba-tiba kasih dia hikmat, karunia, itu bisa tiba-tiba pintar main gitar. Tapi Alkitab berkata termasuk itu sia-sia juga. Jadi kalau Tuhan berikan kita sesuatu, jangan kita bangga, tapi bersyukur. Jangan kita sombong, tapi bersyukur. Kenapa? Itu sia-sia pun. Semewah apapun fasilitas yang kita miliki, sadar bahwa itu juga sia-sia adanya. Amin.
Sekuat apapun saudara hari ini, saudara harus tahu juga bahwa kekuatanku hanya sia-sia, hanya sesaat saja. Sudah itu aku akan kembali kepada Bapa di surga. Tanggal 27 kemarin saya pikir mama saya sudah tidak ada. Karena sore saya makan, buat saya masih sehat-sehat, tahu-tahu tiba drop. Kita panggil sudah tak sadarkan diri. Dalam sekejap saja hitungan detik, saya pikir sudah lewat. Saya sudah dalam kepanik karena mendekat mau pulang, tapi kok mama saya dipanggil Tuhan. Itu sudah ada di pikiran saya, Tuhan gimana deh Tuhan, kami sudah mau pulang tapi kok mama saya dipanggil Tuhan. Karena dokter, suster sudah datang, oh gini. Saya dalam kepanikan. Tapi saya pikir sudah siap menerima kejadian. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Sudah panggil kakak saya, yuk. Mama sudah gak ada. Tidak lama setelah kami kumpul, Tuhan sadarkan dia kembali. Ya, dan malam itu kami pulang ke rumah. Kakak saya yang jaga pagi-pagi, kakak saya pulang ke rumah dan berkata, kata dokter pagi tadi, saya bilang, sebentar boleh pulang. Luar biasa sekali. Hati saya sangat lega. Tuhan, saya bisa pulang, kami bisa pulang sekeluarga dengan ke Bandung dengan tenang. Betapa menyakitkan buat saya kalau saya harus pulang, kami harus pulang sementara ibu saya masih terbaring di rumah sakit. Nah, itulah caranya Tuhan. Dokter katakan boleh pulang, ya udah. Saya langsung mandi cepat-cepat, kalau panaskan mobil kakak saya pergi ke rumah sakit dan kami jemput bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah kelihatan dia wajahnya cerah gitu. Saya potong rambutnya karena dia tidur terus. Nah, saya bilang, Oma kelihatan lebih segar ya. Syukur. Saya ajak ngobrol, temani seperti malam sebelum kami pulang. Jadi saya pulang dari Toraja itu dengan hati yang sangat lega gitu ya. Saya bilang, ya kalaupun saya sudah di Bandung, Tuhan panggil mama saya sudah lega. Karena saya tinggalkan dalam kondisi yang sedikit sehat gitu, sedikit segar. Kenapa? Katakan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Hidup kita ini pun sia-sia. Jadi kalau Tuhan masih anugerahkan hidup saudara hari ini, bersyukurlah karena hidup itu sia-sia. Semoga Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara-saudara dengar kata dia beberapa poin. Tetaplah menabur, amin. Tetaplah berkarya tahun ini. Apapun yang Tuhan kehendaki, keluarga apa nih, keluarga Om nih, kita semua yang ada, ya, Dilan, kami semua, mari kita tetap sama-sama berkarya. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Atau sebelum kita tutup, saya bacakan satu ayat di dalam Mazmur yang ke-37. Menarik ayat itu, saudara. Mazmur yang ke-37 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Tujuh ayat yang ketiga dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Amin. Percayalah kepada Tuhan sepanjang tahun ini dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oh haleluya. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan tetap berbuat baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Semoga tahun ini Tuhan Yesus akan tetap memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tak usah takut, tak usah susah. Haleluya. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Tak
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Berkatiku sekali lagi dari atas, tak usah ku takut. Oh tak usah, amin, ku takut. Oh haleluya. Penyelamatku, tak usah ku bimbang. Yesus pasti memelihara saudara dan saya tahu ini. Yesus peliharaku, katakan tak usah ku susah. Roh Kudus yang sedia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, amin. Usah ku cemas, Dia pasti memberkati kita. Dia memberkati. Satu hal kita mau belajar, katakan El Shaddai, El Shaddai. Berlakulah seperti pujian. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bimbang. Yesus selalu ada, memelihara, menjaga dan melindungi. Katakan kepada hati saudara sendiri, tak usah takut, bersusah. Roh Kudus selalu menemani kita. Tak usah ku cemas, tak usah amin. Ku cemas, oh amin. Dia memberkati. Oh sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Saudara jangan takut, saudara jangan cemas, karena apa yang saudara takutkan, apa yang saudara cemaskan belum tentu terjadi dalam hidup saudara. Tapi mari belajar bersandar kepada Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Tahun ini Tuhan bersepakat untuk hidup kami selama 1 tahun ini Tuhan. Mari Roh Kudus pegang tangan kami supaya kami boleh berjalan bersama-sama sepanjang tahun ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ini, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama membawa hidup kami lebih baik tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Amin. Si Tuhan, sampai kita bersembahan, kita ingat cukup lama. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalan. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan, Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam. Ku berjalan serta Tuhan. Setiap hari sepanjang tahun ini Tuhan Yesus memberkati apa yang kita sudah korbankan sebagai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan sekali lagi kita bersyukur kita sudah ada di hari pertama tahun ini, kita bisa berbakti, kita bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk acara kita kembali berjalan, sudah kembali berjalan normal. Minggu depan kita kembali berkumpul beribadah di tempat ini jam 7 pagi. Ibadah kita yang kedua, mungkin minggu berikutnya baru kita mulai susun kegiatan kita tahun ini. Dan sekali lagi saya terus mengimbau saudara berdoa, semoga tahun ini tidak ada perkembangan lagi untuk tempat di mana kita beribadah. Semoga tahun ini kita bisa sedikit demi sedikit merenovasi tempat yang kita pakai beribadah, yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Ya sudah bulatkan hati bahwa kita pelan-pelan mau bangun, walaupun ada apa-apa ke depan, siap tukar kulit dengan yang di sebelah. Jadi yakin Tuhan pasti tolong kita ya. Jadi rencana lagi kita mau tambah ruangan ke belakang ya. Itu rencana kita tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih pada pulang kampung, ada yang lagi mudik, ada juga yang lain yang kita tidak tahu, tapi biarlah juga Tuhan tetap memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kita tempat ini. Mungkin itu saja. Mari kita segera bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita kembali beraktivitas di hari pertama tahun ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian, kami naikkan syukur pada Tuhan. Syukur
indah ini Tuhan Yesus. Kami umat-umat-Mu di tempat ini datang menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Mensyukuri segala berkat Tuhan yang luar biasa kami nikmati sepanjang tahun 2022 yang sudah berlalu. Sehingga Tuhan kami ada di hari pertama tahun ini Tuhan Yesus. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, biar apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2022 yang berkenan kepada Tuhan, kami mau lebih tingkatkan lagi, kami mau lebih setia lagi, kami mau lebih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Karena kami tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sia-sia adanya. Tidak ada yang abadi, tapi iman kami lah yang abadi, yang akan membawa kami berjumpa dengan Allah dalam kerajaan surga semawi. Segala kekurangan-kekurangan kami, segala dosa kami, segala tabiat kami, segala perilaku kami Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar kami sepanjang tahun yang sudah kami lakukan, kami sudah tinggalkan pagi hari ini, dan kami akan mengawali hari kami dengan hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan kami yakin Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang kepada kami hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kami ada di tahun baru ini. Tapi Tuhan, kami pun harus sadar bahwa ada hari-hari gelap, ada hari-hari pergumulan, ada hari-hari perjuangan yang siap kami harus hadapi. Tapi kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gentar, karena kami percaya Allah ada bersama dengan kami, yang akan menolong, yang akan memampukan kami melewati semuanya itu Tuhan. Dan biarlah sepanjang tahun ini kami kembali menggantungkan seluruh harapan kami kepada Tuhan. Karena sekali lagi firman datang kepada kami, segala sesuatu yang kami miliki saat ini dan yang kami lihat di dunia ini adalah sia-sia adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan, pegangan kami melangkah lebih jauh sepanjang tahun itu. Begitu hamba-Mu kembali berdoa, Tuhan, berjalanlah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sepanjang tahun ini. Aku berdoa Tuhan Yesus melalui keluarga Bapak Desi, walaupun tidak ada bersama dengan kami, tapi Tuhan tetap memberkati keluarga Bapak Desi tahun ini Tuhan Yesus. Segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan berkati, akan cukupkan, halau segala sakit penyakit yang akan menimpa mereka. Berkati saudara Ocha Mijo, walaupun menjauh dari tempat ini dan tidak ada bersama dengan kami, tapi doa kami Tuhan Engkau memberkati kedua anak kasih kami ini, mereka juga tetap setia kepada Tuhan. Hamba mau berdoa buat keluarga Om Budi atau bersama dengan anak-anaknya, Tuhan Engkau memberkati mereka sepanjang tahun ini ya Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka. Berkati setiap usaha yang mereka kerjakan setiap hari. Berkati anak-anaknya selalu tumbuh di dalam pemeliharaan Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun memerintah dalam keluarga mereka. Berkati keluarga Bapak itu yang ada bersama dengan kami hari ini. Berkati kebutuhan mereka setiap hari, Engkau selalu mampu adakan dan cukupkan. Apapun yang mereka kerjakan setiap hari, Allah turut memberkatinya senantiasa. Berkati anak-anaknya duduk dalam bangku kuliah, biarlah mereka semuanya boleh berhasil menyelesaikan kuliah mereka dengan baik. Keluarga Bapak ini setia memuji memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Ayu, walaupun tidak ada bersama dengan kami karena sedang di luar kota, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Tuhan juga tetap melindungi, Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan-keperluan mereka. Kalau dalam mungkin minggu-minggu ini mereka akan pulang ke Bandung bersama dengan anak-anaknya, Tuhan juga sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tiba di tempat ini berkumpul bersama dengan kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kau jaga mereka setiap hari. Mau juga berdoa buat keluarga Mama Mika, Tuhan Engkau berkati Mama Mika bersama dengan anak-anaknya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi doa dan menjadi harapan mereka setiap hari, Tuhan yang selalu bukakan jalan. Lebih berkati anak-anak mereka, bahkan anak mereka semua bisa mendapatkan pekerjaan. Lebih hari ini kami bersyukur, kami ada bersama dengan anak Mama Mika, yaitu Dilan, bersama dengan kami. Luar biasa berkat-Mu bagi anak yang kasih kami Dilan, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan dia pun selalu ingat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga yang akan tetap memberkati anak yang kasih kami ini ya Bapak. Keluarga Mama Mika diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Mama Gali, walaupun tidak ada bersama dengan kami, tapi Tuhan juga tetap memberkati, menjaga, memelihara, melindungi mereka. Biarlah mereka juga semakin hari semakin menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan tetap mengikat kami dalam satu ikatan kasih, sehingga kami tetap bergandengan tangan untuk tetap sama-sama setia memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Segala roh-roh kuasa kegelapan yang akan memisahkan kami, membuat kami berpecah, Tuhan Engkau singkirkan semuanya Tuhan. Kasih Tuhan selalu melingkupi kami satu dengan yang lain.
Dan Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa baru lagi untuk mengisi setiap kursi-kursi yang kosong, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan ini akan terus bertumbuh. Engkau tahu segala rencana dan doa kami ke depan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan buka jalan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu perkara kami mau melangkah, kami tidak akan khawatir, kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh umat-umat Tuhan hari ini, seluruh hamba-hamba dimanapun mereka berada, bisa merayakan tahun baru ini mereka dengan penuh sukacita. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Engkau. Berkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Terlebih bagi yang menderita sakit penyakit hari ini dimanapun, Tuhan lawan mereka, Tuhan jamah dengan berkuasa-Mu. Terlebih hamba-Mu berdoa buat orang tua hamba-Mu sendiri Tuhan yang sedang terbaring di Toraja sana karena dalam kondisi stroke. Tuhan, hamba-Mu mohon Tuhan, Engkau tolong jamahlah orang tua kami, pulihkan kami, rindu orang tua kami kembali bisa berjalan normal. Tuhan Yesus, itu menjadi mujizat Tuhan tersendiri bagi kami keluarga hamba-Mu. Kami tetap setia melayani Engkau, dan semua umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, khususnya kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu telah memberi korban persembahan, kiranya tangan mereka yang terhulu dan hati mereka yang rela berkorban karena pekerjaan Tuhan, Engkau juga yang akan membalasnya kembali kepada mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan, tapi mereka senantiasa berkecukupan. Terlebih hamba sangat bersyukur jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini telah perhatian kepada kami keluarga hamba-Mu. Mereka telah banyak berkorban buat kami hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak bisa membalas segala kebaikan, segala ketulusan, segala cinta mereka kepada kami keluarga hamba-Mu dalam membantu kami dalam banyak hal. Tapi hamba-Mu hanya berdoa, Tuhan yang akan membalasnya kembali kepada semua jemaat-Mu yang begitu penuh perhatian kepada kami keluarga hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau yang akan membalas semua apa yang mereka sudah korbankan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekali lagi kami yakin kami semua diberkati Tuhan, ambil bagian dalam ibadah hari ini, sehingga kami akan pulang dengan sukacita, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan ada bersama dengan kami, sehingga tahun ini kami akan kembali lewati dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita pulang dulu kita masing-masing pada pagi hari ini. Pulang dan terima berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan persekutuan pengembalaan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita kembali sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup.